Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mohon maaf untuk Profesor Dr. Mahfud MD. Kali ini Bapak kelewat tidak membahas tentang materi hukum formal itu sendiri yang berkaitan dengan usia 40, 30, 50 tahun. Kalau Anda mengatakan bahwa sumber hukum formal itu ada etika dan agama, maka di dalam agama diatur akil balik. Tidak ada batasan usia untuk 20, 30 atau 40 tahun. Dan secara etika diatur oleh undang-undang juga orang yang sudah berhak atau berkewajiban memiliki KTP. Jadi secara formal teks hukumnya sendiri sebenarnya itu persoalan administratif. Ini yang lupa diterangkan oleh Bapak. Dan yang lebih disayangkan lagi, ada statement yang menjustifikasi kepada Gibran sebagai anak haram konstitusi. Mulai kapan orang per orang itu memiliki hak untuk menjustifikasi orang lain tanpa sebuah proses aturan dan lembaga formal di negara ini? Anda sebagai seorang profesor dan doktor, ini bisa saja dipahami oleh orang awam sebagai sebuah kebenaran. Itulah kenapa kami perlu mengulas persoalan ini. Dan statement bahwa akan mendapatkan sanksi sosial, dicibir orang, bahwa pendapat orang itu tidak akan bulat. Mungkin ada yang sependapat dengan Anda, tetapi di dalam realitanya ridwan nasi ghayatun la tudraku. Suara bulat dari manusia itu satu hal impian yang tidak akan pernah terjadi. Jadi sangat subjektif sekali. Terlebih besok kita bisa saksikan bersama, kalau ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran etika, dari hasil survei berbagai lembaga semuanya memprediksikan bahwa Prabowo Gibran akan menang. Dan bukankah ini respon sosial terhadap Prabowo Gibran itu sendiri, di mana masyarakat lebih memilih dan dalam tanda petik tidak mencibir keberadaan Pak Gibran yang sekarang sedang mencalonkan diri bersama Pak Prabowo sebagai capres dan cawapres. Apakah nanti kekalahan dalam tanda petik Anda sebagai sebuah sanksi sosial juga? Kalau kita telisik lebih jauh lagi, Bung Karno pernah memberikan statement, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan kami guncang dunia. Jadi tidaklah kita perlu memberikan sebuah pendapat-pendapat yang hanya bernuansa politik. Tentunya kita harus melihat segala sesuatunya dari semua aspek, tidak hanya terjebak pada kondisi kita secara pribadi sedang memiliki kepentingan apa. Dan lebih jelasnya, mari kita dengarkan secara utuh statement dari Pak Mahfud MD. Prof, ya saya Ega, alumni Gontor. Ega, alumni Gontor dari santri Spartan, Ganjarian Spartan. Pertanyaan saya singkat aja, Prof, terkait keputusan DKPP. Pelanggaran etika oleh Ketua KPU dan KPU-nya, apakah dengan ini Gibran bisa didiskualifikasi? Padahal kita lihat etika udah dilanggar berkali-kali. Ya, itu yang kami tanyakan, apakah bisa Gibran didiskualifikasi? Ya, silahkan Prof. Baik, jadi begini, hukum itu ada dua tingkatan. Satu tingkatan sumber hukum, di situ ada moral, etika, agama. Lalu ada hukum formalnya,
yang sudah ditulis di dalam undang-undang. Mari kita lihat kasus Gibran ini dalam dua segi ini. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi ini pendaftarannya karena menurut hukum bunyinya begini, putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputuskan diketok dengan palu yang sah itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Sama kalau begitu, putusan bahwa Gibran boleh itu berlaku sejak ditetapkan, bahwa kemudian KPU terlambat memproses perubahan peraturan pelaksananya itu dianggap sebagai pelanggaran etika oleh DKPP. Nah saudara, DKPP itu hukumannya sanksinya sanksi administratif, bisa diberhentikan ketua KPU-nya seperti halnya bisa dihentikan ketua MK-nya. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang oke lah, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan ini anak haram konstitusi, ini itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga. Anda tidak sah gitu, Anda karena pertolongan angkel paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Itu Oke, foto dulu silakan bro. Foto dulu bro, sebentar. Iya, sebentar, sabar ya, sabar. Oke, berbicara moral, Pak Mahfud selaku intelektual juga silahkan melakukan survei atau analis sosial sejauh mana elektabilitas Anda yang dari lembaga-lembaga lain itu sangat jeblok, dan silahkan dipublis agar ini menjadi fair bahwa lembaga-lembaga yang ada itu juga melakukan kajian-kajian secara keilmuan dan merupakan realita daripada kehidupan sosial yang ada, sehingga kita nanti tidak bersuudon saling menyalahkan ketika Anda kalah. Bersikaplah jujur Anda sebagai seorang intelektual untuk berbicara sesuai dengan kapasitas keilmuan yang bisa dilihat secara publis. Sekali lagi, bahwa pasca kontestasi atau kompetisi pilpres pasti ada yang kalah, dan biasanya yang kalah akan saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Yang menang akan pada sok-sokan orang merapat sebagai pahlawan. Disinilah seorang Profesor Mahfud MD perlu juga memberikan paparan kajian keilmuan yang objektif. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.